Oke, shalom. Di sini juga ada Sis Eli. Shalom, Sis Eli. Shalom, shalom, luar biasa. Shalom. Wah, luar biasa ya, Sis Eli ya. Ini malam yang luar biasa. Mana ini suaminya ini? Koko Hendri mana ini? Ada sayang, ada sayang, ada. Ayo kakak, ajak kakak. Tapi di samping aja. Di samping aja, nggak apa-apa. Ya. Apa-apa, pokoknya jangan di belakang. Oke, Sis Eli. Malam ini malam yang spesial. Sebelum kita mulai, kita akan memujikan pujian, kita akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oke. Haleluya. Silakan, Sis Happy. Shalom, shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Senang sekali ya bisa bertemu kembali, kita mau fellowship bersama-sama di ibadah pertama kita meeting couple meeting ini ya yang di blessing. Oke, kita mau awali dulu, kita mau berdoa dulu ya bersama-sama sebelum kita mengawali fellowship kita pada malam ini. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus yang kami sembah dan Roh Kudus sahabat kami yang sejati, terima kasih Engkau sudah mengundang kami untuk hadir di dalam fellowship kita malam hari ini. Roh Kudus, hadirlah Engkau di setiap hati kami, kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar dapat memuji, menyembah, dan beribadah kepada Engkau pada malam hari ini. Dan khususnya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mau menyerahkan media elektronik, jaringan internet yang kami gunakan, Tuhan memberkati, semua boleh berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa untuk teman-teman kami yang masih belum bisa hadir, Tuhan memberkati mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan tolong. Juga Tuhan berikan kerinduan bagi teman-teman kami untuk dapat pada kesempatan berikutnya boleh datang bersama-sama dengan kami untuk berfellowship. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, hadirlah di setiap hati kami, kuasai pikiran dan hati kami, agar kami malam hari ini benar-benar mendapat dan menerima sesuatu pembaharuan yang baru dalam hidup kami bersama dengan kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. LOF. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Strong in the Lord. LOF. Wah, luar biasa ya. Kita semua adalah ini Bu Happy. Ya. Happy ini ada FGB-nya ini. Silakan Pak Hin menyapa bro-bronya ini. Silakan anak buahnya disapa semua ini Pak Hin, silakan. Yeah. FGB man. Be strong the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. Amin. Luar biasa. Nggak mau kalah sama LOF Pak. Ya Bu ya, Bu Sian, thank you Pak. Ya Pak. Iya Pak, sama-sama. Silakan Bu Happy. Ya, supaya semangat ya semuanya ya. Ya, di sini lumayan juga ya bapak-bapaknya yang datang ini. Wah, puji nama Tuhan, senang. Ini juga ini ada bapak saya, suami saya. Puji nama Tuhan. Ya, saya melihat semua ini adalah kesayangannya Tuhan ya, kita pada malam hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama itu semua karena cinta dan kasih Tuhan ya. Dan kalau kita ini kesayangannya Tuhan, Tuhan itu pasti tahu kok apa yang kita perlukan ya. Karena kalau kita nurut sama Tuhan, pasti loh Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Kayak kalau kita sama anak-anak kita ya, kalau anak-anak kita nurut sama kita, pasti kita tuh paham kita anak-anak kita butuh apa. Demikian juga Bapak kita ya. Bapak kita juga demikian. Kalau kita nurut sama Tuhan, pasti Tuhan akan sediakan apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ayo kita mau naikkan satu pujian ini. Tuhan tahu ya.
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, menghiasi tanpa bekerja. Apabila kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sungguh kita bangga ya Bapak Ibu, kita menjadi kesayangannya Tuhan. Kita dipelihara secara luar biasa ya. Burung-burung dipelihara, apalagi kita kesayangannya Tuhan ya. Amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu semuanya pasti adalah orang-orang yang sudah menerima pemeliharaan Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Lambaikan tangan dong yang sudah menerima pemeliharaan Tuhan ya. Ya, puji nama Tuhan. Kita kesayangan Tuhan, pasti kita sudah menerima pemeliharaan Tuhan, sudah menerima berkat Tuhan, sudah menerima pertolongan Tuhan yang luar biasa. Seperti ada dua sister kita ini yang mau memberikan kesaksian ya, tentang yang sudah menerima pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Ada Sis Mila sama Sis Selvi, Shalom, Sis Milan sama Sis Selvi. Sudah hadir ya, ada ya. Sis Milan mungkin ya, Sis Milan dulu ya, bisa mau. Shalom, selamat malam. Shalom. Sisi sama bro-bro ya. Maaf ya. Sebetulnya saya nggak pantas deh. Yang ini sekolah sendirian, yang lainnya kan kapal-kapal. Tapi puji nama Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya berterima kasih sama Tuhan Yesus yang telah mempercayakan saya untuk boleh menyaksikan kasih-Nya dalam kehidupan saya. Juga terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh Bu Ketua kita, Bu Sin. Terima kasih untuk waktunya, juga terima kasih untuk saudara-saudara saya semuanya. Terima kasih, saya akan sedikit memberikan kesaksian bahwa Tuhan begitu baik untuk kehidupan saya. Karena kasih kemurahannya saya sampai ada hari ini. Sekalipun dalam kehidupan ini tidak gampang ya, apalagi
yang terakhir ini sungguh berat. Tapi saya bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan yang selalu memelihara seperti tadi yang dinyanyikan oleh kita semua sama Sis Happy ya, bahwa burung di udara Tuhan pelihara, bunga di ladang Tuhan dandani, terlebih kita yang dikasih Tuhan. Beri juga keberadaan saya saat ini, saya seperti itulah dalam kasih pemberian Tuhan, sungguh. Tapi saya bersyukur, saya dalam keadaan apapun, saya bersyukur karena ada sukacita, ada damai sejahtera, tapi tidak ada kata menyerah dalam kehidupan kami. Pasti Tuhan jamat, Tuhan sanggup pulihkan segala sesuatunya. Kalau malam hari ini nanti hamba Tuhan yang dipercayakan Pak Hadi ya, itu akan membagikan tentang warisan. Saya juga akan sedikit membagikan untuk warisan apa yang telah dalam kehidupan keluarga saya ya, yaitu anak-anak saya. Sebagai orang tua kita bukan hanya menyediakan warisan secara materi, tetapi juga secara rohani. Itu saya alami dalam keluarga saya, ya. Satu hal pengalaman yang saya terima itu gini, waktu suami saya sama saya. Kalau laki-laki memang mereka pikirannya secara rasional ya. Tapi kalau kita karena sudah diberikan pengertian sama Tuhan, kalau orang laki itu memang kalau orang tua kan harus menyediakan warisan untuk anak-anak. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita bukan hanya menyediakan secara apa yang kelihatan materi, tetapi juga batinia. Saya bilang sama suami saya, Pak, kalau ngasih anak-anak itu bukan secara warisan aja ya. Loh, memang layaknya kalau kita sebagai orang tua, kalau diberkati Tuhan dan dipercayakan bisa menyediakan anaknya, yaitu umpamanya contohnya deposita, rumah apa gitu ya, atau pekerjaan apapun. Tapi bukan hanya itu yang Tuhan inginkan. Yang diinginkan Tuhan itu adalah apa? Warisan iman. Warisan iman, warisan yang excellent. Warisan iman itu bukan hanya bisa langsung diberikan, tapi itu dalam kehidupan ini kita membagikan kepada anak cucu kita. Itu warisan yang selalu diberikan, bukan secara gampang seperti membalik tangan, tapi itu harus ada penuh pengorbanan, harus ada kasih, harus ada kesetiaan. Itu semuanya itu harus kita jalani. Apalagi kita sebagai istri yang Tuhan percayakan untuk itu ya. Kalau seperti saya bukan orang yang pintar sekolah sampai universitas, tapi kalau saya bisa sampai saat ini dan saya berani membagikan semuanya karena saya dapat cuma-cuma dari Tuhan untuk itu. Mungkin saudara-saudara saya yang ada di tempat ini mungkin lebih dari saya, tapi saya berbagi untuk ini semua. Saya sudah dipercayakan Tuhan, sudah bersuami, sudah beranak, punya putra 2 ya, juga sudah tambah 2, sudah dikasih bonus lagi sama Tuhan, cucu 3. Semuanya karena kasih kemurahan Tuhan, dan saya tetap bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan baik dan sungguh teramat baik dalam kehidupan saya. Terima kasih, sekian ya, waktunya sangat terbatas. Tuhan Yesus memberkati untuk semuanya. Luar biasa, luar biasa. Di dalam keadaan apapun selalu mengucap syukur ya Sis Milan ya. Ya, luar biasa. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, kita juga terima kasih buat berkat sharingnya yang luar biasa. Ayo teman-teman, bro-bro dan sis, kita on cam semua. Pasangan yang terbaik hari ini dapat hadiah ya Sisian ya. Dapat hadiah apartemen. Apartemen 2 pintu, 6 jendela. 6 jendela. Pakai roda. Gelending. Ayo on cam semua. Saya lihat yang selalu standby ini Bro Randy sama Sis Isna. Nggak gerak ya dari tadi. Itu bukan enggak gerak, itu tahan napas. Oh iya. Ayo ibu-ibu, bro, sis, ayo kameranya dibuka, akan ada hadiah dari panitia ya. Ya. Nanti hadiahnya pokoknya kejutan. Pasti begitu terima terkejut. Oke, kita akan mendengarkan kembali kesaksian yang luar biasa. Kesaksian dari, kalau tadi kita sudah mendengarkan kesaksian tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun oleh Sis Milan, kita akan mendengarkan kesaksian juga dari Sis Selfie. Silakan Sis Selfie. Ya, shalom, selamat malam sister dan brother semuanya malam hari ini. Gini, sebelumnya ini waktu saya dikasih tugas, saya berterima kasih dikasih kesempatan untuk membawakan sharing oleh Sisian gitu ya. Sister ya, sebetulnya saya ya agak kebingungan
tapi saya mau belajar untuk taat, untuk menerima apa yang oleh senior saya tugaskan kepada saya. Kebetulan kan tentang warisan. Nah, kebetulan yang membuat saya kebingungan itu karena saat ini Selvi itu nggak memiliki putra ataupun putri. Jadi kalau saya mau bersaksi, saya mau bersaksi apa kalau mau berikan warisan kepada putra putri? Selvi sendiri nggak punya putra dan putri gitu, sister dan brother ya. Tapi Selvi mau mencoba untuk sharing aja, jadi nggak bersaksi. Karena kalau saksi ya seperti tadi yang saya sebutkan, kalau nggak punya putra atau putri, jadi nggak bisa bersaksi untuk tentang warisan gitu. Jadi saya mau sharing aja sedikit. Malam hari ini saya mau sharing tentang warisan atau legacy. Nah, di sini kalau kita bicara tentang warisan, itu pastinya kita semua berpikir bahwa warisan itu adalah peninggalan yang berhubungan dengan materi atau kekayaan, berupa harta benda yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita setelah kita meninggal nanti ya, sister brother ya. Di sini Selvi karena dredeg takut lupa semua, maka sharingnya ini Selvi catat. Jadi Selvi di sini nih baca di bukunya Selvi yang Selvi catat. Jadi tetapi malam hari ini saya akan sharing warisan itu yang sifatnya kekal, yaitu warisan yang berupa teladan untuk anak cucu kita selagi kita ini masih hidup. Kita mau mengajarkan hal-hal baik kepada anak-anak kita. Misalnya, kita mengajarkan kepada anak-anak itu untuk memiliki iman yang tangguh. Karena hidup kita ini ditentukan oleh iman. Karena iman merupakan sesuatu yang tidak akan pernah habis untuk diwariskan. Memang iman tidak dapat diwariskan karena iman dibangun sendiri di dalam kehidupan pribadi. Namun, untuk membangun iman, seorang anak itu memerlukan bimbingan serta arahan orang tuanya. Oleh sebab itu, orang tua punya tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan iman anak-anak kita supaya iman mereka boleh bertumbuh menjadi tangguh. Selain kita mewariskan iman, kita juga bisa mewariskan nilai-nilai kehidupan kepada anak cucu. Sebagai orang tua, kita harus memberitakan berulang-ulang apa yang Tuhan perintahkan. Kita mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan setiap hari kepada anak-anak, seperti tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 saya akan bacakan ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Amin. Di sini kita menanamkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari agar anak-anak bisa membuat keputusan berdasarkan firman Tuhan dan agar anak-anak itu mau hidup takut akan Tuhan. Kita juga bisa mengajarkan kepada mereka supaya mereka memprioritaskan atau mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Kita juga bisa mengajak mereka untuk mau melayani Tuhan sejak dini. Jadi warisan yang berupa materi dan warisan keteladanan itu memang sama-sama penting. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua jangan sampai lalai mewariskan keteladanan untuk anak-anak supaya mereka memiliki iman yang tangguh. Mereka bisa memiliki nilai-nilai kehidupan Kristen. Mereka bisa mengerti firman Tuhan, bisa memprioritaskan Tuhan, mereka mau melayani Tuhan sejak dini. Karena itu semua merupakan warisan yang bersifat kekal. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, luar biasa. Terima kasih, Sis Selvi, buat kesaksiannya.
nggak butuh adik atau Warisan anak itu untuk memang diangkat enggak. untuk bisa berbagi warisan. Saya tinggalkan nomor rekening. Saya tinggalkan alamat NIK. Oke, Terima warisan kasih, itu Bu memang Sally. ya nggak melulu untuk anak ya. Warisan itu bisa kita berikan kepada generasi-generasi muda ya, seperti ponakan, teman sepelayanan. Pokoknya warisan itu berbicara satu hidup yang berdampak. Betul ya, Sis Eli ya? Betul, itu yang terpenting. Bagaimana Tapi hidup kita yang itu lain juga penting. berdampak ya. Yang lain juga Sis penting. Eli? Lanjut, Sisien. Oke, kita akan masuk lebih lagi ya, menghampiri tahta Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita benar-benar mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang warisan ya dari hambanya yang luar biasa. Kita akan pujikan satu pujian. Silakan Sis Happy. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita mendengarkan sharing firman, kita mau naikkan satu pujian. Kita angkat pujian Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Kau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari sembah, angkat suaramu,
Yesus, Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami tinggikan. Allah yang perkasa, layak kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau kami sembah. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu batas dalamku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah Kaulah segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Ya Bapa, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah satu-satunya yang kami harapkan Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menjadi Bapa kami yang baik. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami persiapkan hati kami, gemburkanlah tanah hati kami Tuhan, sehingga pada saat firman itu ditaburkan, kami boleh menjadi pendengar-Mu yang baik, tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Amelia dan Bapak sebentar akan menyampaikan firman-Mu, urapi, berikan hikmat-Mu, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah isi hati Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi pribadi yang semakin kuat dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan Ibu, amin. Dan Bapak. Ya. Suara saya jelas? Jelas. Shalom. Jelas. Ya. Selamat malam teman-teman di LOF Blessing. Terima kasih untuk malam hari ini, kesempatan yang diberikan kepada saya dan suami saya untuk berbagi tentang sedikit tentang warisan. Terima kasih untuk Ibu Erni dan Pak Sugianto, Bu Deborah dan Pak Andi Pongo dan Ibu Sin dan suaminya, saya nggak hafal harganya, namanya, maaf. Luar biasa, terima kasih. Malam hari ini kita semua sudah diberkati dengan luar biasa oleh kesaksian dari Ibu Milan, Sis Milan, dan Sis siapa tadi? Selvi ya. Memang ketika kita bicara tentang warisan, langsung mindset kita akan mengatakan bahwa warisan itu berupa harta dan uang atau mungkin rumah, mobil itu. Tapi malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan apa? Firman Tuhan katakan apa sih tentang warisan itu? Ya, mungkin saya bisa dibantu share screen. Amsal 13 ayat 22 mengatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Ya, memang kita sudah tahu tadi, kita sudah banyak mendengar kesaksian bahwa banyak orang tua, termasuk saya, ya, yang dulu berpikiran bahwa kerja keras, banting tulang, pengen mewujudkan, memberikan anak warisan yang terbaik. Karena apa? Teman-teman, saya pun juga mengalami dulu, orang tua saya belum mengenal Tuhan, saya merasakan gimana sih jadi orang yang nggak mengenal Tuhan, yang masih dalam belenggu,
Tapi puji Tuhan, setelah saya menikah, saya bersama dengan suami boleh berjumpa dengan Tuhan, dan hidup kita diubahkan dan dipulihkan. Dan kita tahu sekarang bahwa warisan bukan cuman harta, rumah, deposito, emas, ataupun semua tentang barang-barang duniawi saja. Tetapi malam hari ini kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk lebih lagi mengerti bahwa uang dan harta memang diperlukan dalam kehidupan ini, namun bukanlah hal yang utama. Karena harta, warisan yang berupa harta tidak menjamin akan memberikan kerukunan dan kebahagiaan untuk keturunan kita, anak kita, cucu kita, ataupun orang-orang di sekitar kita yang Tuhan percayakan, ya. Hubungan bisa rusak, pertengkaran bisa terjadi akibat dari apa? Warisan yang berupa harta, ya Bapak Ibu. Seperti kita tahu di Markus 8 ayat 36 dan 37 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya. Di Matius 16 ayat 19 sampai 20 pun dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Nah, dua dasar firman Tuhan ini membuat saya dan suami saya menyiapkan warisan, bukan cuma warisan secara duniawi saja, tapi kami mewariskan warisan iman seperti yang tadi telah di-sharingkan oleh Sis Selvi dan Sis Milan. Karena kita tahu bahwa kita berada dalam wadah LOF maupun Full Gospel. Untuk tahun ini kita belajar tentang strong family, di mana strong family dan ministry life tidak luput daripada warisan yang akan kita berikan kepada anak kita, supaya anak kita benar-benar mengalami berjumpa dengan Tuhan, dan keluarga kita benar-benar adalah keluarga yang strong family, yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Mungkin suami saya bisa berbagi tentang apakah warisan yang telah ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu, warisan bukan hanya kita tinggalkan pada waktu kita akan dipanggil Tuhan ataupun apa ya, tapi sebagai orang-orang yang percaya, kita dipilih Tuhan untuk menjadi orang tua yang mempersiapkan anak cucu kita dengan warisan yang kekal. Mungkin iya, haleluya. Sejak kami, terutama saya pribadi, bertobat, yang bertobat lebih dulu itu istri saya. Saya itu 7 Desember setelah peristiwa anak saya jatuh, ya, retak kepalanya, yang anak pertama itu, ya, laki-laki. Anak kami itu laki, perempuan laki. Kemudian saya bertobat lewat kejadian itu. Nah, kemudian setelah saya bertobat itu enggak pagi, enggak siang, enggak Senin sampai Senin lagi saya mengejar Tuhan. Betul-betul saya kasih mula-mula, jatuh cinta sama Tuhan, kejar Tuhan terus. Saya belajar terus, ikut som, ya, pelayanan terus. Kemudian Ulangan 6 tadi yang dibacakan sama tadi siapa, Sis Mila atau siapa itu. Mungkin screen-nya bisa next screen ya. Tolong. Terima kasih ya. Di apa? Ulangan 6 itu jelas dikatakan ya, siang dan malam ajarkan kepada anak-anak kita duduk ya, pada waktu kita duduk, kita berdiri, kita berjalan. Nah, itu saya terapkan anak saya yang yaitu akhirnya sembuh setelah saya doakan ya, retaknya
bisa pulih, mujizat Tuhan nyatakan. Dan jadi kalau malam saya pulang pelayanan, saya mesti berikan waktu buat anak saya cerita Alkitab bergambar itu yang ada gambar-gambarnya, saya dampingin. Kalau saya pelayanan keluar kota, saya ngajak istri dan anak saya tinggal di pastori, kalau pelayanan di gereja diundang. Jadi saya libatkan keluarga. Jadi saya tanamkan itu sejak kecil anak saya yang besar. Demikian juga anak saya yang kedua, ya sering didampingi sama istri saya dari nilai-nilai itu. Jadi iman itu menyebabkan ya kalau kita nanamkan yang benar, yaitu warisan yang benar, iman. Entah bagaimana ya, saya waktu itu nggak tahu, tapi yang luar biasa, nggak ada ketakutan. Kenapa? Saya bisa melihat anak-anak itu bertumbuh betul, ya, dan mereka juga di sekolah minggu, mereka waktu remaja terlibat di pelayanan di gereja, mereka aktif semuanya. Jadi mencontoh teladan kita berdua. Nah itu yang menyebabkan kita mungkin nggak takut, sehingga waktu mereka kuliah sekolah di luar negeri, terutama anak saya yang pertama kan di UNER, yang kedua itu di Jepang. Nah itu di Jepang itu ya, sama sekali kami nggak ada kekhawatiran sama sekali. Ya. Kami betul-betul iman kami itu sangat teguh karena kami percaya akan firman. Jadi orang yang imannya teguh itu percaya akan firman-Nya. Dan kita sudah melakukan, jadi kita ngalamin dengan Tuhan. Selama kita nggak ngalami Tuhan, kita sulit ngomong tentang iman. Nah itu kita tanamkan sehingga anak kami juga berangkat itu penuh dengan sukacita. Pertama sekali waktu kuliah dia cerita. Jadi kalau kita ini nanamkan iman itu yang pertama itu apa? Yang jelas itu kalau kita wariskan itu iman itu kita sebetulnya bukan cuma percaya, tetapi ada komunikasi yang nyambung, komunikasi yang intens, komunikasi yang aktif, komunikasi yang sehat antara suami istri. Ya, jadi mereka melihat anak-anak itu bagaimana kalau saya punya pelayanan di Full Gospel, pulang itu saya mesti cerita apa yang terjadi, apa yang saya setelah melayani, apa firman, apa yang saya sharekan ke ini. Supaya apa? Supaya istri saya juga bertumbuh. Dan anak-anak itu juga mendengar, melihat, dan itu akhirnya mencontoh. Sehingga demikian juga waktu dia di Jepang, pertama dia masuk, ya anak perempuan ini cerita, Mama, dia cerita sama mamanya, itu gurunya, pembimbingnya itu dosennya ngomong gini, buat murid siswa ya yang wanita, tolong sediakan kondom ya. Dia kasih kondom itu. Waduh, kami itu rasanya suruh sediakan. Jadi bayangin, jadi untuk preventif. Jadi mereka itu artinya mereka udah dewasa, pikirnya kalau udah ini bebas di kuliah itu mau berbuat apa itu sudah hak perorangan. Wah, coba kalau kami nggak nanamkan warisan iman, isinya itu ketakutan, kekhawatiran, dan itu kekhawatiran akan terjadi. Nah, seperti firman Tuhan, apa yang kau khawatirkan akan terjadi. Nah, kami nggak khawatir sama sekali, karena kami percaya betul. Sampai selesai anak saya kuliah 4 tahun, dapat predikat apa? Godly woman. Itu kami bangganya bukan main. Godly woman. Jadi kalau mereka weekend, ke tempat ini ya, ke tempat jogging-jogging, itu dansa-dansa, dan anak saya ke perpustakaan. Jadi itu rupanya disorot sama satu universitas itu. Dan yang luar biasa lagi, waktu dia kerja di Fujisero, itu pimpinannya itu seorang ibu juga. Waktu ketemu dengan kami, dia ngomong begini, loh, kalian ini orang tua macam apa? Ini anak kamu perempuan kan 1, cuma satu-satunya kok tega meninggalkan kamu suruh kok bolehkah? Dan cukup jauh kan ke Jepang. Apa kalian berdua itu nggak khawatir? Apa kalian nggak ini? Saya punya anak juga, anak saya perempuan 2, saya nggak tega, saya nggak mau, saya nggak berani. Nah itu padahal begitu negara yang begitu bebas sekali ya, kayak di Amerika, itu juga orang tua itu tetap ada khawatiran. Dari mana? Kenapa bisa khawatir? Yaitu yang bisa mengalahkan khawatir itu iman. Itu persis yang ada di 1 Yohanes 5 ayat 4 itu jelas ngomong yang mengalahkan
dunia ini, yaitu iman kita, iman. Nah, itu warisan iman itu yang membawa kita sampai kekekalan. Waduh, di situ kami saksi. Saya terutama saya saksi, ya, ngomong sama ibu ini, namanya Kasimurasan, ya, yang pimpinannya anak saya ini. Saya cerita bahwa saya sebagai manusia, sebagai daging juga takut, Bu, saya bilang. Ya, khawatir ini anak perempuan satu-satunya lagi, ya kan. Tapi karena saya punya iman, saya bilang, what is iman? Ya, itu percaya kepada satu pribadi, saya bilang. Ya, Yesus. Karena kami mengandalkan itu. Jadi hidupnya anak saya ini juga dipegang sama dia, sama Tuhan. Wah, di situ dia dengar. Nah, di situ kesempatan kami ini. Nah, saya nggak tahu, mungkin istri saya nanti saya akan tutup satu kesaksian yang real, ya, nanti bisa itu sangat menemplak saya pribadi, tapi sebelumnya biar istri saya mau menyambung. Ya, seperti tadi yang suami saya katakan bahwa mewariskan iman. Tadi sudah Bu Milan ya tadi katakan bahwa mewariskan iman tidak semudah seperti membalikkan tangan. Jadi kita harus punya plan sebagai suami istri untuk mewariskan iman kepada anak-anak kita dengan mulai dari kecil menanamkan firman Tuhan kepada anak-anak sedini mungkin. Seperti tadi yang suami saya ceritakan, dia sering membacakan tentang firman Tuhan. Jadi menanamkan firman Tuhan itu bukan cuman kita menanamkan iman itu bukan cuman kita ngajak anak kita ke gereja, ngajak anak kita sekolah minggu dan selesai. Tapi menanamkan iman juga mengajarkan, reminder mereka kembali, mengulang-ulang apa yang telah diajarkan di gereja atau kebenaran firman Tuhan itu, dan kita harus menghidupi firman Tuhan. Kita sebagai orang tua bukan cuma mengajak mereka ke gereja menceritakan Alkitab, tapi kita juga melakukan apa yang kita ajarkan kepada anak kita. Saya kasih contoh ibu-ibu. Ya puji Tuhan, anak-anak kami mereka bertumbuh dengan pengenalan akan Tuhan. Suatu ketika suami saya mengajak anak-anak saya itu ke waterboom di Bali ya, pada waktu itu masih kecil mereka. Anak saya yang perempuan itu usia 6 tahun lebih ya, 6,5 tahun. Kayaknya waktu itu di waterboom ada satu peraturan bahwa anak-anak 6 tahun free, tapi 7 tahun harus bayar misalnya kayak gitu loh. Pokoknya beda 0,5 tahun. Terus suami saya bilang, oke, ini kan cuma beda 0,5 tahun ya, dianggap 6 free. Dia langsung nyelutuk. Papa, umur saya sudah 6,5 tahun. Kalau nggak bayar, masuk saya nggak mau, katanya. Itu ibu-ibu. Itu salah satu contoh, sehingga kita pun sebagai orang tua, kita pun juga belajar. Kita mewariskan, kita mengajarkan, dan mereka juga bisa menegur kita, dan kita harus introspeksi dan mau berubah. Kalau nggak mungkin bisa. Iman itu kita wariskan kepada anak-anak kita, supaya mereka benar-benar percaya kepada Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu karakter Kristus, yaitu tentang kedisiplinan, kejujuran, ya ibu-ibu, tentang kesabaran, kemurahan hati, suka memberi, bukan cuma fokus pada diri kita. Kita ngomong, kamu harus jadi orang yang murah hati, tapi kalau kita sebagai orang tua tidak pernah punya teladan, tidak pernah memberi contoh untuk memberi. Kita selalu ego, memikirkan keluarga kita, diri kita sendiri, anak tidak akan ingat. Dan anak akan marah, merasa bahwa kita adalah orang-orang tua yang munafik. Yang ngomong tok nggak bisa melakukan. Nah, itu ibu-ibu. Mungkin nyambung? Ya, jadi saya ini di keluarga ini saya menciptakan demokrasi. Jadi kalau kita sudah di meja ngobrol, nanti mungkin kita ada melakukan kesalahan, kita ini nggak luput. Jangan pikir kalau seseorang sudah bisa share firman, khotbah gitu, koyok-koyok wis ya Pak,
sapa Pak Sugi wis koyo nang langit wis gak mendarat. Enggak. Kita ini manusia ini sering banyak masalahnya. Makanya kadang-kadang anak tadi seperti anak saya negur, anak dulu papa tadi lakukan ini. Wah ya sorry Pak. Saya bilang Bapak lupa untuk banyak hal itu. Nah itu kita saling mengkoreksi. Nah itu indah sekali sebetulnya. Nah itu nilai-nilai itu, warisan itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa kita dapatkan dengan emas, perak dan sebagainya. Itu nilai-nilai itu kekal, itu dibawa sampai kekal. Nah itu yang mesti kita praktekkan ya dalam kehidupan kita di rumah tangga. Ya, sehingga betul-betul ada damai, ada sukacita surgawi dalam kehidupan ini. Saya kasih sebuah contoh lagi mengenai keluarga saya, dan ini pernah masuk koran, heboh kira-kira 25 tahun yang lalu di kota Magelang. Jadi papa saya ini ya, jadi engkong saya ini punya anak dari istri pertama itu, yaitu papa saya. Meninggal waktu di Tiongkok ya. Kemudian dia kawin lagi di Tiongkok, dapat anak perempuan satu ya, sekarang di Cirebon. Nah, karena satu dan lain halnya, karena dia kawin lagi sehingga papa saya itu dititipkan sama adiknya yang di Tiongkok. Dan akhirnya papa saya keleleran. Jadi umur 3 tahun itu sudah keleleran di pelabuhan di Shanghai. Waduh, jadi makanya papa saya jadi rusak di sana. Nah, itu lain kali ada cerita lain. Yang mau saya ceritakan, yaitu engkong saya ini akhirnya kawin lagi setelah mati. Yang ketiga kawin waktu dia ke Congo, waktu dia sudah berhasil punya toko di Magelang. Dia kawin lagi, ketemu sama orang gadis Congkok sendiri ya, Tiongkok, di Tiongkok itu di Beijing itu, orang Beijing ya, orang. Nah, dapat anak 8. Nah, istri yang ketiga ini di Beijing itu kan banyak orang percaya. Ya, dia orang percaya jadi orang Kristen. Kami waktu itu belum percaya, bukan orang Kristen, ya, masih penyembah berhala. Tapi karena dia hidupnya ini nenek tiri saya ini betul-betul materialistis. Hidupnya itu nggak ada kebenaran sama sekali. Tiap minggu ke gereja, ngajak anak-anaknya ke gereja, tapi tidak nanamkan, tidak mewariskan iman, tidak menaikkan nilai-nilai apa-apa, takut akan Tuhan nggak ada. Tahu nggak? Bapak Ibu sekalian, yang terjadi apa? Setelah dia anaknya cantik-cantik, keren-keren, ganteng aja, dia memang cantik ya, dan semuanya pendidikan semua. Bayangin, orang Kristen di gereja, tetapi tidak menanamkan nilai-nilai, ya, karakter. Ya. Hari selalu yang disorot fokusnya hidupnya itu uang, sien. Waduh, jadi semua tuh keduniaannya luar biasa. Anaknya semuanya tuh rumahnya besar-besar, mobilnya puluhan, ya sampai anak yang laki itu, yang kedua itu istrinya sampai ada yang 4 semuanya ini. Tapi isinya apa? Baku hantam, saling berantem satu sama lain. Dan puncaknya yang terjadi apa? Yaitu karena engkong saya ini lemah ya, seperti kayak ada film pria-pria yang takut istri itu. Nah, ini galak sekali, memang dominan ini nenek saya ini ya, nenek tiri saya. Sehingga juga nggak ada dekat, orangnya sangat menghina orang yang ini nggak punya. Kami waktu itu kan mama saya juga tinggal di Magelang, nggak punya. Cucunya yang disayang, ini cucu kesayangan, cucu pertamanya dia, kesayangan dia itu judi. Judi, kena pergaulan bebas waktu itu lagi SMA, pulang kamu nenek, mereka kan tahu nih para penjudi yang di Jogja ini, tahu kalau neneknya keluarga mereka ini orang kaya di Magelang. Kamu kan masih kaya, ayo coba teruskan di ojo-ojo, maksudnya dipanas-panasi untuk akhirnya dia, singkat cerita, dia mau minjem surat rumahnya, mau digadekkan. Loh, neneknya kan orang pinter ini loh. Ada apa malam-malam kok ini datang masuk kamarnya neneknya?
Akhirnya nggak boleh direbut. Tetap dia maksa, jadi kesetanan ini si cucunya ini. Apa yang terjadi? Anak sebetulnya dia nggak mau niat apa-apa, supaya nenek jangan teriak-teriak, neneknya diikat, ditutup mulutnya, disumpel sama kain supaya nggak teriak. Dia pergi ke Jogja, gadekkan suratnya. Besok pagi jam 6 heboh. Akhirnya sampai masuk koran, neneknya meninggal. Dia akhirnya masuk penjara 10 tahun. Sang cucu. Itulah orang yang kalau kita menanamkan warisan ya kedagingan, yaitu harta benda, persis yang tadi istri saya bacakan tadi di Markus, ini binasa ya Bapak Ibu. Nah, ini kejadian di keluarga besar dari engkong saya sendiri. Wah, itu kejadian heboh, mengerikan sekali. Dan itu banyak kejadian sampai sekarang di mana-mana sering terjadi. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur waktu istri saya sampaikan tentang warisan. Wah, saya bersyukur ya dengan tema kita Strong Family. Ya, itulah Bapak Ibu ya. Saya kesaksian saya. Ya, silakan istri saya. Ya, mungkin next share screen-nya. Kita malam hari ini telah banyak kesaksian, telah banyak mendengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa harta itu cuma sementara. Harta bisa dicuri, harta bisa menyebabkan banyak masalah. Warisan apa yang akan kita berikan pada anak-anak kita untuk membangun strong family? Biarlah malam hari ini kita bersama-sama merefleksi, mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah mengajarkan firman Tuhan sebagai warisan iman dalam keluarga kita, untuk anak, cucu, dan orang-orang yang Tuhan percayakan pada kita. Karena ibu-ibu kita sudah tahu, kalau kita cuma mengajarkan saja, kita cuma punya predikat sebagai orang Kristen, tapi kita tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan, maka semuanya tidak akan berarti. Tuhan mau pilih kita, menjadikan kita anak-anaknya, supaya kita boleh membangun strong family, menanamkan karakter Kristus. Kita pun sebagai orang tua mengikuti Zoom meeting dalam wadah LOF maupun full gospel, supaya kita benar-benar boleh menghidupi firman Tuhan, melakukan, mengalami pemulihan. Anak-anak kita boleh melihat, sehingga mereka benar-benar boleh mengandalkan Tuhan, percaya dengan hatinya bahwa tanpa Tuhan mereka nggak mungkin bisa hidup ya ibu-ibu. Tanpa harta Tuhan masih pelihara ya ibu-ibu, tapi tanpa Tuhan semuanya tidak akan berhasil. Saya tutup dengan Yosua 1 ayat 8, Tuhan katakan apa? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya kita, baik orang tua maupun anak-anak, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis, supaya perjalanan kita akan berhasil dan hidup kita akan beruntung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada host. Terima kasih Ibu Amelia, Pak Ayung, terima kasih, firman-Nya luar biasa memberkati kita semua ya, bahwa warisan bukan hanya berbicara tentang materi, tentang uang ya, yang tidak kekal adanya, tetapi kita belajar malam hari ini, kita mau belajar tentang warisan adalah satu teladan, warisan adalah satu apa yang kita lakukan yang bisa dilihat oleh anak ya, dan mereka akan belajar dari situ. Betul ya, Bu Amelia ya, seperti itu ya. Ya, oke, benar, terima kasih. Ayo sekarang waktunya Q&A. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada hamba-hambanya, Pak Ayung maupun Ibu Amelia. Silakan member-member yang ingin menanyakan sesuatu tentang warisan. Silakan, monggo. Nanti ada
hadiah yang disediakan oleh panitia. Wes pokoknya nek LOE blessing iki sini hadiah tok iki wis pokoke. Gitu ya Sis Eli ya. Hadiah tok wis Sidik pokoke. hadiah kok sidik-sidik. Nah, hadiah kok Didik gitu ya. Mari silakan yang mau Silakan, bertanya. mumpung ada hamba-hambanya yang luar biasa ini. Iya, tentang warisan loh ya, bukan tentang belajar bahasa Jepang. Silakan Bro and Sis yang mau bertanya. Yuk. Kayaknya sudah jelas semua, Sis Eli, karena mereka sudah luar biasa semua dari kesaksiannya tadi ya. Luar biasa ya. Tapi enggak lengkap kalau enggak ditanya ya kan. Ini kalau hamba Tuhannya diimpor dari Jepang. Jadi kita harus bertanya sesuatu ini ya kan. Jangan dilepas begitu aja ini hamba Tuhannya. Oh. Ayo silakan. Apa nggak ada yang mau terima hadiah? Saya mau. Shalom Bu Siana. Ya, shalom Pak. Ya, terima kasih buat sharing yang disampaikan oleh Brother Ayung dan istri, sangat-sangat memberkati. Cuman saya mau nambahin sedikit, karena saya juga dari keluarga Toto. Tahu ya Toto ya? Itu dulu papa saya, meskipun waktu itu keadaannya juga bukan ini ya, bukan kaya, bukan pas-pasan, mungkin di bawah itu, selalu mengajarkan kepada kami anak-anaknya selalu menjaga nama baik. Saya pikir kalau nama baik itu ya mungkin boleh lah ya disebut sebagai warisan. Kira-kira boleh nggak ya Pak Ayung ya? Boleh. Saya tahu Sangat boleh, sangat tepat. Warisan berupa nama baik. Waduh, itu zamannya engkong-engkong kita, saudaraku, itu mereka sampai sampai benar-benar itu menekankan akan hal itu. Yang penting jaga nama baik. Saudara, saat saya mulai bertobat, saya diingatkan akan hal ini. Loh, itu engkong-engkong enggak kenal Tuhan Yesus, bukan orang percaya, tapi mereka sangat menjaga value nama baik itu sebagai warisan. Penting enggak kira-kira, saudara? Oh, sangat penting tentunya. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita akan menjaga nama baik. Karena banyak sekali, saudara, orang-orang itu, terutama orang-orang totok-totok, itu setelah anaknya bertobat, terus akhirnya apa? Mereka rasa-rasanya nggak terima. Wah, mereka dikatain nggak berbakti, nggak menghormati orang tua, males kerja, isoni doa, isoni apa, isoni melayani. Tapi value-value akan hal ini kurang sekali bagi enjek-enjek totok loh, saudara. Benar atau enggak, ada benernya. Maka justru itu malam hari ini, satu pesan buat kita semua, warisan nama baik perlu dipersiapkan. Kenapa harus perlu dipersiapkan, saudaraku? Karena ada satu peristiwa yang saya pelajari terjadi di 2 Raja-Raja 4 ayat 1, dikatakan salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu, sudah mati ya saudaraku." Warisan itu akan diberikan ketika orangnya mati, berpulang ke rumah bapak, saudaraku. Bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Waduh, ini hamba yang takut akan Tuhan mati, saudaraku. Kita pikir, saudaraku, pasti meninggalkan hal-hal yang keren. Betul nggak, saudaraku? Loh, hambanya yang takut akan Tuhan mati, saudaraku, pastilah dia akan meninggalkan hal-hal yang keren. Tetapi, saudaraku, dikatakan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Wow, ketika saya membaca ayat ini, saya ngeri, saudaraku. Hamba Tuhan
yang hidupnya takut akan Tuhan. Dia waktu meninggal memberikan warisan hutang. Halo, saudara, ini penting sekali buat perenungan bagi kita semua, apalagi kita sebagai FGB Men. Amin, saudaraku. Maka justru itu seringkali saya dengan istri juga sering saya ingatkan beserta dengan teman-teman ketika hari-hari ini kita menghadapi situasi yang tidak mudah, khususnya di dalam mencari keuangan, saudaraku. Ayo kita minta hikmat Tuhan, kita minta kekuatan yang datang dari Tuhan, supaya saudaraku dalam keadaan yang seperti ini, saudaraku, dua hal yang menurut saya harus bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menabung, saudaraku. Dan yang kedua adalah menabur. Amin, saudaraku. Menabung dan menabur di situasi yang seperti ini, saya terlalu yakin, saudaraku. Haleluya. Tentunya hidup benar juga, saudaraku. Wow, itu keren sekali, saudaraku. Amin, saudaraku. Supaya kita memberikan warisan berupa tabungan kita, nggak salah, saudaraku. Dan kita juga bisa memberikan warisan dengan value-value kerajaan, yaitu menabur. Terima kasih, selamat, saudaraku. Haleluya, mempersiapkan warisan berupa nama baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampaikan Pak Andi Pongo ini ada di Amsal 22 ayat 1 dan juga di Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Waduh, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, Pengkhotbah 7, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Lihatin. Jadi nama baik ini, nama baik ini apa sih? Ojo ngisin-ngisini. Ojo ngisin-ngisini wong tua. Ojo ngisin-ngisini suami, ojo ngisin-ngisini istri. Ojo ngisin-ngisini Tuhan apa mana? Waduh. Ya Pak Andi, ojo ngisin-ngisini. Wah, ini kita akan jaga sikap kita akan jaga kelakuan kita, jaga mulut kita, jaga NUKP. Pasti kita nggak ngisin-ngisini. Praise the Lord, Ini Pak penting Andi. sekali, brother. Penting sekali. Kalau kita nggak bisa memberikan warisan berupa nama baik buat anak cucu kita, itu yang kasihan nanti anak cucu kita. Kenapa? Banyak orang yang ngomong gini, wah, anake wapi, mbok apek jadi mantu gak popo. Tapi, wah, sing nggak enak itu ketika ada tapi. Papane muokong, wis ojo diambil jadi mantu. Gak enak akhirnya, betul ya Ci ya? Betul nggak? Oh, nggak apa-apa kerja kalau ini kerja sama dengan anak ini baik, tapi papane gak kenean, nguamuan, wis ojo kerja sama karo arek iku gak enak. Wah, ini resiko, benar-benar resiko ketika kita tidak bisa meninggalkan warisan nama baik yang susah anak cucu kita, dan itu terus dikenang. Ya, terima kasih. Wow, luar biasa. Tambah malam, tambah panas gitu ya. Kompornya mana kompornya gitu ya. Husin, boleh Ya. saya tambahkan genepi yang disampaikan Pak Andi Pongo. Boleh, siap. Amsal 17 ayat 6. Karena mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Ya itu Bu Sian. Wes mantep, tambah uyah, tambah gula titik, wes mantep. Anget-anget, tambah bengi, tambah anget gitu ya. Pak Andi tadi bilang, anaknya gak apa-apa, pokok ojo ambil bapaknya bojai gitu ya. Sekarang saya nambahi, anaknya gak apa-apa, anaknya ayu, anaknya ganteng, ojo kon delok mamai, keluyuran tok iso, arisan tok iso, gosip tok iso. Nah, ya kan ya. Yuk kita jaga ya nama baik kita, bukan untuk kita sendiri ya, tapi untuk anak-anak gitu ya. Luar biasa. Saya kepingin ayo lagi tambah malam tambah hot, nanti kita sampai jam 11 gitu ya. Oke, yang mau bertanya silakan. Saya kasih waktu. Sis Eli, ada yang mau ditanyakan? Saya belum bertanya. Saya beri kesempatan yang lain. Nanti kalau hadiahnya saya ambil semua. Saya pertanyaan ada 5.
Oh gitu ya. Wah, hadiah disiapkan 5 ini. 5. Ayo silakan yang mau bertanya. Mari Bro and Sis. Dipilih, mari. Oke, saya ini mau sedikit sharing ya. Beberapa waktu yang lalu anak saya dideketi sama cowok gitu ya. Saya ndak nyangka kalau keluarga cowok ini stalking Instagram saya gitu ya kan. Sehingga dia tahu mamane kumpulnya ambek sopo, mamane kegiatannya ya opo gitu ya. Sehingga dia bilang, si cowok ini bilang ke anak saya, bilang gini, waduh, mamamu ini sosialita ya, koncone wake ya. Wah, tapi mamamu ini anu ya, apa namanya, cinta Tuhan ya, keluarga yang cinta Tuhan. Selamat muni ning ngono, ya kan? Coba nek muni, mamamu iki keluyuran tok yo, arisan tok yo, konco sosialita tok yo. Gak sido dipek mantu, wis buyar gitu ya kan. Nah, kadang kita ini sebagai perempuan ya, wah, di sini banyak ibu-ibu ya, kepingin nggak sih pakai celana pendek, kepingin pakai baju yang gimana-gimana gitu, kepingin nggak? Ada rasa kepingin ya, tapi itu kita semua tidak lakukan karena kita bukan hidup untuk kita sendiri, tapi kita hidup untuk suami, kita hidup untuk anak-anak, terlebih kita hidup untuk Tuhan. Kita ini duta besarnya Tuhan. Ya apa carane orang mengenal Tuhan kita nek kelakuan kita koyok ngono gitu ya. Ayo silakan yang mau bertanya. Silakan tanya nomor rekeningnya Pak Andi. Belum makan malam Kak Bu Sien. Kenapa Pak? Belum makan malam. Oh, sudah Pak, saya sudah makan malam, tapi yang pertama belum yang kedua. Enggak, kita belum makan semua. Oh, belum makan semua, nanti Pak, sebentar nanti saya kirimi Pak nasi goreng. Ya. Tenang, tenang. Nanti saya kirimi Pak nasi goreng. Dapur Lisbon sponsor. Ayo silakan, siapa yang mau bertanya tentang warisan? Kalau nggak ada yang tanya, saya mungkin tanya ya. Kepada terserahlah siapa senior-senior yang ada di sini. Pak, gimana kalau yang diwariskan kepada kita itu bukan nama baik dari orang tua, bahkan bukan kekayaan dari orang tua. Gimana Pak caranya kita hidup tanpa adanya teladan, tanpa adanya warisan yang sudah disebutkan tadi. Mungkin tidak ada warisan iman, tidak ada warisan teladan, bahkan tidak ada warisan uang, harta, materi. Bagaimana? Silakan, monggo. Ada yang bisa memberikan pencerahan. Pak Sugi mungkin, silakan. Ayo, silakan. Mungkin pertanyaan saya terlalu berat sehingga tidak bisa ada yang jawab. Silakan, silakan. Mungkin Pak Ayung, Pak Sugi, monggo silakan. Haleluya. Si Seni ini kok ketok ini kok tahu kalau saya ini ya. Ini pertanyaan ini tepat ke saya. Saya tidak ada warisan itu dari orang tua sama sekali, no. Ya, karena papa mama saya cerai juga, saya ini anak paling besar, ya, 5 saudara. Sehingga saya korbankan, saya tidak mau kuliah, saya nggak mau semua, saya belajar semua sendiri. Dan juga nggak ada warisan iman. Hidupnya dulu penyembahan berhala sama ini. Tapi saya meneladani engkong saya dari mama, bukan engkong dari ini papa, bukan dari mama. Engkong mama saya ini orangnya care sekali, orangnya tulus, murah hati. Nah, 3 hal ini yang menurun ke saya. Saya diwarisin ini. Mungkin melihat itu Tuhan memberikan saya anugerah sehingga saya tidak dapat teladan Bapak secara fisik, tapi saya dapat teladan dari Bapak rohani, dan itu banyak Bapak rohani. Salah satunya Pak Bernard Torarjo, ya. Juga banyak sekali saya mendapatkan teladan juga dari mama saya, warisan dari mama saya, dari engkong saya. Itu ini. Jadi tetap keadilan Tuhan, kebesaran Tuhan itu tetap ada. Ya, yang penting ojo mokong. Yang penting ojo mengeraskan hati,
apalagi mengasihani diri, kemudian putus asa, itu jangan ya. Sekecil apapun mungkin satu aja nilai atau warisan yang kita terima, kalau itu kita kembangkan, kita lakukan, nanti Tuhan itu anugerahnya turun. Jangan berkecil hati. Ya, dan saya melihat banyak, bukan cuma diri saya, tapi banyak sekali ya, banyak kalau saya ceritakan sini nggak entek seminggu nggak mari-mari. Ya, Pak Sugi ini mungkin. Ya, terima kasih untuk malam ini boleh mendengar Ibu Amelia dan Ko Ayung sharing bersama kita ya. Ya, saya juga dari keluarga Totok ya, jadi dari keluarga yang tidak memiliki iman kekristenan, dan juga saya ini tidak mendapatkan warisan apa-apa, tapi saya bersyukur walaupun Bapak saya ini beragama yang berbeda, tapi seperti yang Pak Adi tadi katakan, Bapak saya itu juga selalu meneladankan saya bagaimana harus membayar hutang ya. Jadi kami sekeluarga ini sempat habis karena emak engkong saya itu membeli Bapak saya ini dari China. Ketika usia 16 tahun dikirim ke Indonesia untuk bekerja di toko, tapi kemudian yang diambil anak itu 2. Saya harus panggil yang satunya itu empek gitu. Singkat kata, keluarga empek saya anaknya lebih besar-besar dulu. Mak saya yang di Indonesia ini lebih sayang mereka gitu. Lalu giliran kita kehabisan gitu. Tapi papa saya selalu ingatkan saya bahwa hutang itu harus kamu bayar. Papa tidak mau meninggalkan warisan hutang ya. Sampai kita ini harus kontrak dari satu rumah ke satu rumah ya. Saya sempat bertanya, "Loh Pak, kenapa?" Lalu Papa saya beritahu saya, supaya kamu tidak dipermalukan orang. Walaupun kita nggak punya nggak apa-apa, tapi ke depan kalau kamu mau bekerja sungguh-sungguh pasti bisa ya. Saya bersyukur di dalam keluarga saya itu saya anak laki pertama dan anak laki satu-satunya dari 6 bersaudara yang bergereja dulu ya saudara. Saya ini mendapatkan kasih karunia Tuhan betul-betul karena saya ini SMP saya ini nakal, rusak saya. Tapi justru itulah Tuhan kasih sayang saya. Saya temukan waktu itu traktat saudara ya, traktat bercerita tentang kekristenan. Lalu saya korespondensi sekolah ya dikirim ke Bandung. Nanti saya dapat pertanyaan lagi, saya belajar tentang Alkitab. Di situ lalu ada kerinduan dalam hati saya untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Saya SMP nakal sekali, saya waktu itu teman-teman saya kaget sekali ya. Kok dengaran hari itu saya tanya semua teman-teman itu, siapa yang ke gereja? Singkat kata lalu saya ke gereja bersama seorang teman, bersama keluarganya dia bergereja. Jadi papa saya sempat marah waktu itu juga. Loh, kamu keliru, Bingwi. Women ini congkuaren, agamanya lain. Ya, itu Kristen itu agamanya orang bule gitu. Papa saya marah sama saya. Tapi saya bersyukur ya, kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Lalu saya bisa bawa cece saya, adik saya, mama saya, dan terakhir papa saya ya saudara. Satu pesan yang memang papa saya ini teladankan ke saya itu membayar hutang saudara. Dan ketika saya pun belajar dari Amsal, pendeta saya waktu itu ngajari saya sebagai anak muda, dia diajar saya baca Amsal, 31 pasal, satu hari satu pasal saya baca. Ya. Dari situ saya ketemu ayat yang koyum dikatakan ya, bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan. Dikasih orang lebih daripada mendapatkan emas dan perak gitu. Nah, saat itu saya mengerti, oh orang hidup itu satu, harus jaga nama. Kedua, harus bisa dikasih orang. Jadi harus berbuat itu yang jujur, yang baik, yang tekun, supaya orang bisa mengasihi kita. Ya. Nah, itu satu pelajaran yang saya peroleh. Dan memang itu apa ya? Lewat itulah saya membangun hidup saya, saudara ya. Dari kuliah, uangnya itu terakhir, papa saya paksa saya, dia bilang, kamu kalau udah kuliah, kamu jadi weki, lulus SMA, nanti kamu udah bisa dapat uang banyak. Kamu kalau mau dapat uang banyak, kamu harus kuliah gitu. Lalu dari uang itulah saya kuliah, lalu saya ngelesi, saudara. Sejak semester 1 saya ngelesi. Dari les-lesan itulah saya dapat bisa membayar uang kuliah saya ya. Bahkan ini pacar saya yang paling lama ini. Dari pacar saya ini saya dapat murid les pertama. Ya, dari saudaranya Erni inilah saya dapat murid pertama, lalu saya ngelesi ya. Jadi saya kenal Erni ini sejak kuliah saya. Ini pacar saya paling lama ya saudara.
saya ketemu dengan Ernie itu pun di gereja ya. Sebagai kaum muda, saya ketemu sama Ernie ini di gereja. Saudara, saya ingin bagikan begini, apa yang dikatakan Ko Ayu tadi benar ya. Sebagai orang tua kita harus mau ditegur ya, dan mau jadi teladan untuk dikoreksi, saudara ya. Saya sendiri juga punya 2 orang anak ya. Saya didik mereka bersama-sama ke gereja, tapi mereka tahu siapa papanya ya. Saya ini senang karena anak perempuan saya ini orangnya tegas dan seringkali dia melontarkan sesuatu hal yang tidak dia senang, tapi apa itu saya perbuat gitu loh. Lalu dia seringkali ngomong, Papa ini aja cuma ngajari tok loh ya. Jangan sampai ngomong sama kita, pilih yang baik, yang benar, yang berguna, yang membangun. Tapi Papa sendiri itu loh, ngeliati apa waktu itu lihat di Instagram atau lihat sesuatu yang tidak berguna gitu ya, ditegur sama dia. Lalu saya beritahu dia, iya Pak, perlu bertobat. Saudara, memang kita ini kalau ngajar anak kita mungkin mudah, tapi kalau anak kita mengkoreksi kita, mau kita ditegur, itu perlu ya. Saya marah dengan anak saya yang laki, saya selalu ngomong dia, goblok kamu gini ada Isa gitu. Suatu ketika marah, Papa jangan teriak bodoh itu. Saya lupa, saudara, waktu itu saya teriak itu di toko gitu loh. Lalu anak saya lagi ini negur saya, Papa jangan teriak-teriak di toko. Ini loh di tokonya orang rame. Saya malu, Pak. Dia bilang. Lalu malah dia tegur gini, Pak kalau urusan komputer karena beli waktu itu mau beli gadget gitu loh, saudara. Nggak lebih pinter Papa dari saya. Gitu. Waduh, saudara, saat itu 2 pilihan saya. Saya marah atau saya mengaku saya yang salah. Tapi saya bersyukur lewat pada FGPMF inilah saya belajar ya untuk merendahkan hati. Walaupun saya sebagai orang tua, sebagai papa, tapi saya harus mau mengakui saya salah. Ya. Sejak saat itu saya selalu belajar minta tolong Roh Kudus jaga mulut saya. Jangan keceplosan ya. Karena firman katakan apa, didiklah, jangan sakiti hati anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Lalu saya selalu minta Roh Kudus jaga mulut saya, supaya saya tidak menyakiti hati anak saya, dan saya bisa berkata-kata yang baik, yang membangun. Ya. Jadi itu yang saya mau bagikan. Ayo sebagai orang tua kita jangan malu ya untuk ditegur, dan jangan juga jaim ataukah jaga image sehingga kita ini tidak mau dikoreksi. Tapi ayo kita mau supaya anak kita juga melihat bahwa oh papanya ini mau berubah gitu ya. Sekian dari saya tambahkan, Tuhan memberkati. Saya mau tambahkan. Wow, luar biasa ya, luar biasa ya. Berarti dulu Pak Sugi waktu ngelesi itu ada modusnya, ono sing ditarget. Nah, itu ya kan. Iku lho si Ernie. Ya toh, ono sing ditarget, dimodusi ambek Pak Sugi gitu ya. Oke, terima kasih Pak Sugi ya, kita belajar banyak ya. Nek utang yo sauren, jok ngisin-ngisini gitu ya kan. Nah, itu ya, jaga nama baik ya. Tadi saya tanya, Pak Ayung tadi juga menjelaskan bahwa warisan, kalau orang tua kita nggak ngasih yang baik, kita nggak ada teladan yang baik, kita nggak ada contoh iman yang baik, tapi pasti Tuhan kirim orang-orang yang baik untuk kita teladani. Pak Ayung tadi bicara tentang seorang bapak rohani, seorang teman rohani, Pak Bernard ya. Itu Tuhan, saya percaya tidak ada yang mustahil di dunia ini, tidak ada yang kebetulan. Tuhan pasti kirimkan orang-orang baik untuk kita teladani hidup mereka. Dan tadi Pak Sugi juga katakan bahwa maulah ditegur ya, orang tua itu tidak selamanya benar ya. Buka hati kita ya, untuk kita tidak menyakiti hati anak. Seringkali yo tadi wong tua ya, kan? Nah, sok bener gitu ya kan. Kalau kita ditegur anak gitu, koyok-koyok aneh, kon ngerti opo gitu ya kan. Padahal mereka lebih banyak tahu dari kita gitu ya. Kalau kita menghargai mereka, mereka juga akan menghargai kita. Percaya ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya akan tutup. Ada yang bertanya? Ada lagi? Mumpung gratis loh, mumpung narasumbernya banyak ini. Mungkin Pak Hin menambahkan 1-2 menit. Pak Hin? Shalom, Bro Hin. Mana? Tadi ada on cam loh. Oh, mungkin makan malam gitu ya. Sudah live, Bu.
Oh, sudah live. Oh ya, oke. Mungkin lagi ini makan malam. Oke, saya sudahi dulu pertemuan kita. Itu ada Bro William, Sian. Ada Bro William. Oh ya, ada Bro Dari William. Helena. Wah, iki suhune iki. Gimana? Om Suhu. Oh, kok Om Suhu? Boksu. Shalom, selamat malam, shalom. Loh ya di on-cam toh Boksu, kan mau dilihat ini wajahnya. Putus tadi, gambarnya putus itu. Oh, putus. Signalnya ini, Oh, iya, jadi nggak kuat putus. Ngalamin. Jadi mohon maaf. Kan yang siapa lihat fotonya podo. Iya, saya juga diberkati oleh kesaksian demi kesaksian dan juga sharingnya Ko Ayung dan juga kesaksian dari Ko Sugi. Kalau bicara masalah warisan, hampir-hampir sama ya. Ko Ayung, Ko Sugi, Bro Andi tadi nyampaikan itu lahir dari keluarga totok ya. Saya pun bukan totok lagi. Papa saya, mama saya asli Congkok ya. Asli dari Congkok, bukan totok lagi sudah. Jadi mereka, tapi satu hal yang mereka wariskan kepada kami anak-anak itu ada 3 hal. Yang pertama sama, papa saya selalu berbicara tentang singyong, kepercayaan. Teladan tentang hidup kita ini harus punya singyong, harus ada dipercaya oleh orang baru bisa hidup. Yang kedua, papa saya selalu mengajarkan kalau dia dimarahi oleh mama saya, apapun mama saya marah kepada papa saya selalu mengatakan bahwa kalau mama marah, itu berarti papa ada salah. Selalu dia nggak pernah menyalahkan mama saya, tapi dia selalu mengatakan bahwa kalau mama marah kepada papa, berarti papa ada yang salah. Selalu itu saya pegang itu. 2. Yang ketiga, papa saya selalu mengatakan pada saya, dan saya ini paling dekat ya, saya ini paling sayang sama papa. Saya paling dekat sama papa saya. Jadi papa saya selalu bilang, sebelum papa saya ini Tuhan panggil pulang, dia selalu berbicara kepada saya, jaga adik-adik, jaga keluarga ini. Makanya kenapa kok kamu diberi nama saya Mandarin saya itu Sintia gitu ya. Cia rumah, sinnya itu sin bahagia, kai sin buta sin ya. Jadi papa saya selalu mengatakan bahwa kamu harus menjadi berkat di keluarga ini. Dan ternyata apa yang dikatakan papa saya itu benar-benar terjadi ya. Saya tahun 78 di keluarga itu yang dibaptis duluan. 78 dan cece saya juga 78 dan satu kerinduan tahun 85 saya menikah, istri saya selalu berdoa kepada Tuhan ingin supaya saya ini bertobat, bisa melayani Tuhan. Puji Tuhan tahun 96 saya ditangkap dan bertobat di Full Gospel, bukan di gereja. Saya ini produk Full Gospel asli tahun 96. Tuhan tangkap dan mulai dari karakter-karakter yang buruk, Tuhan ubahkan semua di wadah FGB. Warisan yang saya terima dari orang tua saya itu saya praktekkan. Papa saya tuh punya kebiasaan memberikan satu warisan yang nggak bisa saya lupakan sampai hari ini. Dan semua termasuk anak, menantu, dan cucu. Papa saya ini punya kebiasaan kalau setiap ketemu dengan anak, ketemu dengan menantu ataupun cucu, dia selalu memeluk dan mencium satu persatu. Anak, menantu, cucu. Setiap ketemu seperti itu. Dan itu membekas ya di saya ya. Warisan ini yang diberikan walaupun bukan warisan iman. Tetapi puji Tuhan itu kami bawa, saya bawa dan saya terapkan di dalam keluarga saya. Di mana saya pun mempraktekkan itu kepada anak, menantu, dan istri saya. Jadi sudah merupakan satu tradisi gitu ya. Jadi satu warisan yang diberikan itu sampai mendarah daging. Sampai suatu ketika saya dengan istri ini tiap kali ya pada saat anak saya kuliah di Malang, saya pernah menyaksikan pada Pak Sugi dan Pak Andi juga. Dan beberapa teman bahwa saya ini mempraktekkan, saya bilang dengan istri saya, warisan itu yang saya terima dari orang tua saya, kasih sayang dari papa itu, saya praktekkan. Pada saat anak saya kuliah di Malang pun, saya setiap minggu,
Saya pulang kerja dari Atom, setiap Sabtu saya selalu bawa pakaian dan handuk dengan istri. Pulang saya langsung dari Atom jam 5 tutup langsung menuju ke Malang. Tujuannya cuma satu, kepingin ketemu anak saya, dijemput, ngajak keluar makan ke Matos. Setelah makan ngobrol 2 jam, antar lagi ke kos-kosan, sampai di kos-kosan hanya ingin bertanya bagaimana studinya, teman-temannya, bagaimana dia di Malang ini, apakah bergereja, apakah dia juga ikut komsel, ikut dengan CG. Ternyata puji Tuhan anak saya di Malang pun bisa ikut satu komunitas di Mawar Sharon yang ada di Malang. Dan saya dengan istri selalu mempraktekkan apa yang kami terima warisan dari orang tua. Setiap datang ke Malang, setiap selesai kami mau pulang, kami biasanya itu selalu tiap pulang itu selalu mencium anak saya. Walaupun anak saya itu usianya waktu itu udah 20 tahun ya. Tapi nggak malu, setiap keluar dari tempat kos-kosan di Jalan Raya, di Jalan Galunggung Malang itu, saya mencium anak saya. Suatu ketika waktu saya datang ke Malang, selesai menjemput anak saya, ajak makan, saya antar pulang, saya langsung pamit sama anak saya. Sudah kok papa sama mama mau pamit pulang karena udah jam 10:30. Anak saya bilang, oh iya Pak, dia nganter saya keluar sampai ke Jalan Raya. Saya masuk ke mobil, saya starter mobil, anak saya manggil saya. Pak, ada yang lupa loh Papa itu. Saya tanya, loh enggak, itu bareng-bareng Papa udah saya bawa semua. Dia cuma jawab satu, Papa belum cium dan belum mendoakan. Dan itu menjadi satu sama anak saya ini dianggap sesuatu yang wajib gitu ya. Dan pada saat anak saya mengatakan demikian, saya dengan istri mengatakan, oh iya Papa dan Mama lupa belum cium kamu. Itu di Jalan Raya, anak saya nggak malu gitu ya, padahal dia laki. Langsung saya peluk anak saya yang besar, saya cium, mamanya nyium, lalu kami naik masuk ke mobil, starter mobil. Loh, masih lupa ya Papa sama Mama gitu ya. Langsung saya bilang, loh kan udah dicium, apalagi lupa. Belum didoakan Pak. Oh, kami langsung turun dari mobil lagi, berdua kami tumpang tangan, kami doakan anak saya, lalu kami pulang sampai di Surabaya. Dan itu kami lakukan, bahkan sampai hari ini pun bukan kepada anak saja ya. Saya dan istri almarhum waktu masih hidup, bahkan sampai hari ini saya pribadi, saya kalau memanggil anak-anak saya 3 ini jarang memanggil nama mereka, jarang sekali. Hampir boleh kata 95% saya jarang memanggil nama, tapi saya selalu memanggil anak dan menantu saya dengan kata sayang. Sampai hari ini, dan saya praktekkan itu. Sehingga mereka pun sampai hari ini mereka mengatakan ternyata setelah dari aku nggak ada, Ama nggak ada, Papa dan Mama masih tetap memperlakukan anak-anak ini seperti ini. Dan mereka mengatakan, anak saya mengatakan besok pun kami akan melakukan ini kepada anak-anak kami. Dan mereka melihat kami berdua bergabung di FGB, dan istri saya sempat aktif juga di LUF, walaupun terakhir karena ada kesibukan dia nggak bisa ikut. Tapi saya bersyukur sekali warisan-warisan ini yang saya terima dan kami bisa mempraktekkan kepada anak-anak. Dan harapan kami kelak bukan cuma harta warisan dunia, tetapi warisan kerohanian seperti yang katakan Ko Suki, Ko Ayung dan Bro Andi, bahwa ini yang memang perlu kita tinggalkan ke anak-anak kita. Karena harta itu bisa habis. Banyak yang ditinggalkan harta oleh orang tua, ternyata nggak lama, karena anak itu nggak hidup takut akan Tuhan, habis. Tetapi kalau kita mewariskan kepada anak-anak kita hidup takut akan Tuhan, apa yang dikatakan Pak Ayung tadi, benar-benar itu wajib dan tidak ada kata tidak. Mewariskan kepada anak-anak kita iman, supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Jadi kelak kalau Tuhan panggil kita pulang, kita nggak khawatir tentang masa depan anak-anak kita. Dan selalu mengajarkan mereka hidup mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Baik itu kepandaian, kepintaran, apapun juga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Ibu Sien. Wow, luar biasa ya. Jadi saya tadi ngamati Pak William tadi bilang bahwa
saat kita dipanggil Tuhan pulang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena kita sudah meninggalkan warisan yang terbaik untuk anak-anak. Betul sekali Pak William, karena waktu kita terbatas. Ya kan? Kita semua ada waktunya. Tapi saat hari baik kita tiba nanti, percayalah bahwa apa yang sudah kita lakukan adalah teladan yang terbaik untuk bekal anak-anak melanjutkan hidup mereka. Yang setuju jempolnya mana? Oke, saya tadi agak curiga. Kita di semua di sini itu ternyata punya satu orang tua, punya satu keluarga. Namanya ya, Saya tahu. namanya siapa Bu Eli? Toto. Iya, namanya Toto. Tadi Pak siapa namanya Pak Andi ngomong, saya ini keluarga Toto ya toh, Pak Sugi saya keluarga Toto ya toh. Jadi terus Ko Ayung tadi Ko Ayung soal Toto, Pak William Toto. Toto Sutoto ya. Berarti satu keluarga rasanya mereka ya, Jen? Iya, satu keluarga besar Toto ini. Ayo bikin grup yuk. Ayo bikin grup keluarga besar Toto. Grup Toto dimulai. Nah ya, kita guyon ya supaya tidak tegang ya. Tadi ada Toto satu chapter, lagi. Bro. Ya, Toto chapter. Toto chapter. Tenan lo dikaitno lo Toto chapter. Aduh sampai kesel. Dan perlu diingat ya, semua yang di sini perlu diingat, kalau hari Imlek, ayo panggil Pak William. Sinja, ayo. Pak William, jangan lupa angpaunya. Angpau. Nanti saya nyediai angpau, tapi saya nelpon ke Pak Rahmat. Pak Rahmat tolong ditransfer, tak isi nggak. Sedia angpau itu ya. Di sini tetap bojoku ya Pak. Iya, angpau tak kayak sing udah gede, isinya tinggal telepon aja ke Rahmat. Oke, luar biasa. Oke, Toto chapter kita mengakhiri. Toto chapter yang laki, berarti yang perempuan ini Titik nih. Toto dan Titik chapter akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Yuk, sebelumnya kita akan foto bersama. Kita akan kasih hashtag Toto chapter. Yuk, silakan on cam semua. Kita akan foto. Kasih emoticon hati boleh, emoticon apa aja boleh. Yuk. Satu, ya belum, ada yang masih belum on cam. Ibu Diana, Ibu Gunawan Prasetyo, Bapak Andre, Bapak Agus Hanhan, Ibu Tiwi, Bapak Daniel U, Bapak Fuan. Ayo, silakan on cam semua. 1, 2, 3. Lagi 1. Yang mesra ngono lho rek iki bojone dhewe dudu bojone tangga. Sing mesra ngono lho koyo aku ngene lho. 1, 2, 3. Oke, terima kasih keluarga besar Toto chapter. Saya sampai juga mari-mari. Oke, ini nanti ada pengumuman. Sebelum kita akhiri, kita akan ada pengumuman. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini, saya berterima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Saya sangat besar harapan saya agar ibu-ibunya boleh aktif di LOF Blessing ya. Bapak-bapak, ayo ibunya didaftarkan di Bapak Rahmat, biar Bapak Rahmat nanti kasih saya, atau Bro Andi, Pak Andi nanti bisa kasih Deborah ya. Kita bersama-sama di sini, kita nggak gosip ya bapak-bapak, kita belajar saling menguatkan satu dengan yang lain, kita support pelayanan bapak-bapak gitu ya. Seneng banget kalau suami istri bisa sepelayanan, sevisi, maju bersama gitu ya. Ayo bapak-bapak, kami dari LOF Blessing, Ibu Deborah, Ibu saya sendiri, Ibu saya beserta, kami semua para pengurus, kami besar harapan kami untuk ibu-ibu boleh bergabung di LOF Blessing. Terima kasih atas kehadirannya. Kami akan sampaikan saldo dari LOF Blessing. Dari LOF Blessing
kami besar harapan kami untuk Toto Chapter bisa menabur di LOF Blessing. Silakan. Oke, saldo kita 5.168.000 dengan nomor rekening 86205728811 atas nama Ida Kristi. Silakan Bapak-bapak dari Toto Chapter mungkin di foto untuk boleh menabur di LOF Blessing. Untuk apa dananya? Dana ini kami akan pergunakan untuk mengundang hamba-hamba Tuhan. Mungkin ada member yang sakit atau ada member yang membutuhkan. Dana ini yang akan kami pergunakan. Oke, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, bro dan sis semua. Terima kasih. Kita akan akhiri, kita akan pujikan satu pujian. Dan saya minta Bro Andi bisa menutup pertemuan Toto Chapter kali ini dengan doa. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan ya, luar biasa malam ini ya. Baik, mari kita naikkan doa Yabes ya sebelum doa penutup. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Andi, silakan untuk doa penutup. Ya, mari kita tundukkan kepala saudara-saudaraku. Sempurnakan ya Tuhan apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak-Mu di dalam pujian, penyembahan, kesaksian, bahkan sharing kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bukan sesuatu yang kebetulan. Engkau utus hamba-Mu, kedua hamba-Mu ini memberkati kami. Biarlah selagi masih ada waktu, kami mau berbenah ya Tuhan. Tolong berikan hikmat-hikmat-Mu, sehingga benar-benar Tuhan, haleluya, kami bisa mempersiapkan warisan yang berkenan, yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Hal buat anak cucu kami yang akan dipakai hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami melepaskan berkat buat Ko Ayung dan istri Tuhan. Haleluya,
biarlah kasih karuniamu terus melimpah, menjadikan kedua hambamu ini teladan yang baik untuk anak cucu, bahkan menjadikan teladan yang baik juga buat komunitas di wadah FGBM FI ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada akhirnya kami harus berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami perlu penyertaan-Mu. Mari teman-teman angkat kedua tangan kita. Sekarang terimalah dengan iman-Mu segala berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan yang kuat dengan Roh Kudus yang memampukan kita untuk memberikan warisan yang terbaik, yang berkenan di hadapan-Mu buat anak, cucu, bahkan komunitas kami. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. FGB Men. Terima kasih Pak Andi. Jangan live dulu. Terima kasih. Kamsia, Pak Yung. Kamsia. Mau diumumkan yang seperti janji awal. Kapelnya mau dapat hadiah. Kita ngambil 2 pasangan untuk yang dapat hadiah malam hari ini, yang stay dari awal sampai dengan akhir dengan pasangannya yaitu Sis Lisa dan Bro Roni. Yang kedua yang dapat hadiah yaitu dengan Bro Sugi dan Sis Erni. Selamat. Terima kasih. Peran sertanya. Terima kasih Pak Andi, Bu Deborah, Bu Sien, Bu Linda, semuanya bersama kami. Terima kasih semuanya ya. Sis Eli, Ojo lali, Bapak Kepler, semangat. Terima kasih Pak Sugianto. Terima kasih Pak Sugianto. Terima kasih semuanya.